Oke, selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami di liputan terkini Semansa News. Perkenalkan, saya Maria Kaisa Tumahu dan rekan saya Daniel Giranda Mason. pada hari ini akan memberitakan kembali tentang keterlibatan Unika Santo Paulus Ruteng terhadap Festival Golo Curu yang baru-baru saja dilaksanakan di Kota Ruteng. Oke pemirsa, Festival Golo Curu adalah festival yang diselenggarakan oleh Keuskupan Ruteng selama 3 hari. Festival ini diikuti oleh berbagai sekolah di Keuskupan Ruteng. Sekolah-sekolah yang termasuk di dalamnya tidak di luar dari sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Langgerembong. Salah satu contohnya adalah SMA Fransiskus Ruteng yang berada sangat dekat dari Gereja Santo Yosef Ruteng. Selain itu, kampus yang berada di Keuskupan Ruteng juga ikut serta dalam Festival Golo Curu ini, yakni Unika Ruteng. Jadi, kami sudah mewawancara beberapa narasumber yang terlibat dalam Festival Golo Curu ini sebagai panitia. Berikut hasil wawancara. Selamat sore rekan-rekan. Terima kasih atas waktunya. Kami dari SMA 1 ingin mewawancara rekan-rekan sekalian berkaitan dengan Festival Golo Curu. Pertama-tama, perkenalkan nama. Saya dari Fakultas Keguruan Pendidikan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Kevin dari Prodi Bahasa Inggris. Saya Tian dari Prodi Pendidikan Teologi. Oh, oke, baik. Sekarang saya izin bertanya juga. Sejauh mana Unika Ruteng mengambil bagian dalam Festival Golo Curu? Kami terlibat di Festival Golo Curu sudah sejak tahun persiapannya. Mulai dari persiapan panggung, logistik semua itu, bagian acara di sana juga sudah berjalan sampai dengan selesai kemarin. Kami terlibat begitu. Latar belakang Unika Ruteng mengambil bagian dalam Festival Golo Curu. Saya kira karena Unika juga bagian dari Keuskupan Ruteng dan Festival Golo Curu juga dari Keuskupan Ruteng yang menyelenggarakan dari bekerjasama dengan Yayasan Santo Paulus juga. Jadi bagian dari Unika juga terlibat secara penuh di Festival Golo Curu ini karena Unika itu bagian dari Keuskupan Ruteng. Kira-kira siapa saja yang terlibat dalam festival Golo Curu tersebut dan apakah semua pihak fakultas? Dari semua fakultas atau putusan dari masing-masing fakultas yang terlibat mengambil bagian satu umumnya ya satu yang bertanggung jawab. Jadi setiap fakultas itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu kemudian diberikan kepada beberapa orang. Jadi tidak semuanya itu semua punya tanggung jawab. tapi kemudian diutus beberapa orang. Bagaimana kesan dari kakak-kakak sekalian berkaitan dengan festival Golo Curu? Cuma satu ketika. Masing-masing. Kalau dari saya, karena saya juga saat itu masih yang terlibat aktif di Festival Golo Curu. Dari kesan dari saya itu sungguh luar biasa, artinya dari festival ini saya bisa dapat pengalaman dari senior-senior saya yang dulu juga yang pernah ikut terlibat, yang juga alumni. Kemudian mereka tampilkan dari sekolah di mana mereka sekarang di tempat untuk bekerja. Dari situ saya mengambil pesan bahwa apa yang didapatkan dari Unika dulu itu sungguh sangat berguna ketika sudah tamat dari sini. Dan kemudian saat saya berada di sini juga beberapa kesempatan saya dipercayakan untuk ikut ambil bagian di beberapa mata acara yang juga menjadi salah satu bagian penting dari Festival Golo Curu ini. Saya merasa sangat bersyukur saya bisa mengembangkan bakat, kemampuan dan juga mental saya sebagai bagian dari Golo Curu. Kalau dari saya, pesan saya mengikuti bagian dalam Festival Golo Curu kemarin itu adalah tempat yang sangat luar biasa. Yang artinya dari momen-momen seperti ini, seluruh mahasiswa yang bertanggung jawab untuk mengambil bagian di festival kemarin itu adalah rahmat dan kesempatan sangat luar biasa. Artinya di sisi mereka ambil bagian, tapi di sisi lain yang punya bakat atau kemampuan dalam bidang seni atau dalam bidang tari itu mereka bisa pentaskan dan bisa salurkan daripada tampilan di Festival Golo Curu kemarin. Saya kesan
lebih ke dapat kesempatan yang baik, kesempatan yang bagus kan, bisa dalam sekolah dapat di guru dan dalam kesempatan yang sangat luar biasa sekali, apalagi kita tampil kita ditonton oleh banyak baik sekali untuk dan juga masa muda ya, tidak sangat sia-sia sih. Yang sebenarnya tidak kenal, masa muda ada pengalaman bagus, pengalaman baik. Apakah ini kita karena ada mendapatkan keuntungan dari diselenggarakan festival Gorontalo yang terlibat? Yang pasti keuntungan itu adalah pengalaman baru, kemudian ada kesempatan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan seperti yang sudah sebutkan sebelumnya tadi. Saya kira itu keuntungan itu bisa berupa pengalaman berharga bagi yang terlibat. Tentunya bagi Unika juga, karena bagaimanapun Unika sudah bisa beberapa mahasiswa atau elemen-elemen pentingnya untuk berkembang di masyarakat luas, tidak hanya di lingkungan kampus tapi di lingkungan luar. Saya juga ini apa? Soal keuntungan ini artinya selain seperti itu tadi dijelaskan Bapak, di sisi lain Unika juga bisa mempromosikan kepada umat bahwa Unika itu begini sudah, situasi begini sudah bisa ambil jadi ada promosi itu cara lebih ke kami sebagai mahasiswa ikut kegiatan ini tidak sangat sekali. Sudah bisa keuntungan. Terus di PP ada merasa kewalahan dalam mengikuti festival. Kewalahan tidak kewalahan, sebenarnya kita banyak orang kita kerja sama tuh paling capek harus urus kuliah, akhirnya sibuk kuliah terus tiba-tiba harus pergi lagi lah ke sini. Baik pemirsa, itulah cuplikan singkat dari hasil wawancara rekan reporter kami terhadap Universitas Santo Paulus Unika. Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang mereka telah lakukan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Unika telah mengalami keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga festival Gorontalo ini akan bisa terus diadakan ke depannya karena ini juga sebagai bagian dari kebiasaan kita di Manggarai ini dan membuat kita semakin berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan walaupun itu dalam kegiatan agama. Sekian dari kami. Saya Clarissa Jimahu. Saya Daniel Gerwano Ason. Kami pamit undur diri dari Semansa News.